Berdandan layaknya tamu undangan resepsi, emak-emak korban arisan bodong di Solo, Jawa Tengah menggeruduk pelaku penggelapan uang di pesta pernikahannya. Sebelumnya, para korban telah mengirimkan karangan bunga yang bertuliskan agar pelaku segera mengembalikan uang yang bukan haknya. Keributan terjadi di lokasi resepsi pernikahan saat para korban arisan bodong mendatangi hajatan pelaku di kawasan Serut, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Membawa karangan bunga, mereka meminta pertanggungjawaban terduga pelaku yang tengah melangsungkan pernikahan. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Pertamanya lancar Mas, cuman terakhir itu 13 April kayaknya itu mulai meledosnya di situ. Jadi aku stuck total 2 minggu, nilainya kan 161 juta. Cuman pas nemuin aku dia masih sempat kembaliin 14 juta. Setelah itu nggak ada konfirmasi sampai sekarang. Makanya saya datang ke nikahannya Mbak Judas ini. Kalau mau nagih hutangnya dia arisan itu kan aku membernya dia. Aku kan kena dia, ikut arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Sudah ada perjanjian tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya, dari dia ke saya. Para korban arisan bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang arisan daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Seorang ibu muda asal Bengkulu diduga terlibat penipuan dengan modus arisan bernilai miliaran rupiah. Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di Bangka Belitung setelah dilaporkan salah seorang korban yang merupakan anggota polisi. Usai berkoordinasi dengan Polres Kepahyang Polda Bengkulu, tim Busernaga Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman Ayu Amelia yang diduga terlibat kasus penipuan bermodus arisan. Benar saja, ibu muda berusia 22 tahun yang melarikan diri dari tempat tinggalnya di Bengkulu kini menghuni sebuah rumah kontrakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak bisa mengelak, ibu muda ini pasrah didatangi polisi. Pelaku mengakui perbuatannya menggelapkan uang arisan seorang anggota polisi senilai 37 juta rupiah dengan janji akan kembali sebesar 40 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku tidak mengembalikan uang tersebut, bahkan melarikan diri ke Pangkal Pinang. Diduga, pelaku telah menipu korban lebih dari satu orang dengan nilai keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Hari ini telah berhasil menangkap DPO dari Polres Kepahyang, Polda Bengkulu, seorang wanita yang melakukan penipuan sebesar 1 miliar rupiah yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahyang, yang mana Polres Kepahyang melakukan koordinasi dengan kami karena pelaku melarikan diri ke wilayah Polres Pangkal Pinang. Pelaku dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk pemeriksaan awal dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kepahyang Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu kemungkinan adanya korban lain yang melapor. Di Jambi, seorang wanita muda yang juga pelaku penggelapan uang modus arisan online ditangkap tim cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi. Pelaku sempat buron dengan membawa uang hasil kejahatan sebesar 5,3 miliar rupiah. Setelah sempat buron, seorang wanita muda bernama Dewi Puja Sihotang akhirnya berhasil ditangkap tim cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi. Dewi menjadi tersangka atas penipuan investasi bodong dengan modus arisan online dengan kerugian sebesar 5,3 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu, langsung dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sedang hamil muda harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kesehatannya menurun karena kelelahan saat menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti kartu ATM, ponsel, dan beberapa barang bukti lainnya milik pelaku. Uang yang disetorkan para peserta arisan itu tidak dibayarkan kepada pemenang. Untuk tersangka saat ini kami tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan waktu ditangkap di Bengkulu
dalam keadaan hamil udah 2 bulan dan tadi kondisinya drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter dan sesudah pemeriksaan dokter harus dirawat sehingga sekarang dalam perawatan. Ya. Sebelumnya, para korban arisan online mendatangi Polda Jambi dan menyerahkan barang bukti kerugian korban kepada polisi yang telah membuka layanan pengaduan penipuan arisan online Amanah untuk Real. Salah satu korban menyebut dirinya mengalami kerugian 230 juta rupiah karena janjikan untung 200 juta rupiah yang telah mengikuti arisan online sejak setahun lalu. 200 ya, itu beda-beda provinsi. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 230 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan terancam pasal 327 Junto pasal 378 KUHP dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat dianiaya oleh 6 pria di mana seorang diantaranya merupakan teman dekat korban. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di dalam rumah itu terkait utang 900 juta rupiah. Para pelaku tertangkap sesaat setelah menganiaya korban dan keluarganya. AJ, OS, SM, MA, BP dan ES, 6 pelaku penganiayaan terhadap satu keluarga di perumahan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, diamankan petugas Reskrim Polsek Medan Satria. Aksi ke-6 pelaku ini sempat terekam kamera CCTV milik korban. Ironisnya, salah satu pelaku yang berinisial AJ, 28 tahun, merupakan teman akrab dan pernah satu kampus dengan korban. Pelaku sempat meminjam uang senilai 900 juta rupiah untuk bisnis investasi tanah. Tersangka AJ awalnya berjanji datang ke rumah korban untuk membayar hutang. Namun pelaku justru melakukan tindakan penganiayaan dibantu sejumlah temannya. Dan pelaku berpura-pura akan melunasi hutangnya dengan catatan harus ada saksi dari kedua belah pihak. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman pelaku itu tidak tahu bahwa pelaku utama itu berinisial AJ itu dialah yang punya hutang sebesar 900 juta. Setelah tiba di dalam rumah terjadilah pengeroyokan terhadap korban AJ, kemudian terhadap istri korban dan orang tua korban. Menurut pelaku, aksi penganiayaan sengaja dilakukan untuk mengintimidasi korban lantaran selalu ditagih hutang. Terus bawa senjata, bawa golok untuk apa? Nakut-nakuti. Kenal dengan korban udah berapa lama? Lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Terus uangnya digunakan untuk apa? Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 pistol berikut amunisi, senjata tajam, alat setrum, 3 botol cairan cabai, serta mobil yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ke-6 pelaku terancam dengan pasal berlapis, yaitu pasal 170 dan pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara, serta Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman 12 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga bekerja sebagai rentenir di Palopo, Sulawesi Selatan tewas dengan puluhan luka tusuk. Pelakunya seorang pria yang tidak terima dimaki korban karena tidak sanggup melunasi utang. Hampir sepekan kabur, pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di Sidrap. Hasbullah dibekuk tim Jaran Ras Polres Palopo, Sulawesi Selatan saat bersembunyi di rumah keluarganya di Sidrap. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digelandang ke Polres Palopo. Pria 25 tahun ini merupakan pembunuh Daeng Losi yang tewas dengan luka hantaman benda tumpul dan senjata tajam pada 11 Agustus lalu. Pembunuhan terjadi di kediaman korban di perumahan Geraha Janah Songka, Kelurahan Sampodo, Kecamatan Waras Selatan. Saat itu, pelaku datang untuk meminta tambahan waktu membayar utangnya sebesar 2 juta rupiah.
Pelaku mengaku baru memiliki uang Rp250.000. Namun korban menolak memberi ekstra tenggat waktu hingga mengeluarkan kalimat makian. Pelaku pun emosi dan menganiaya korban dengan batu cobek dan senjata tajam yang dibawanya. Korban tewas mengenaskan dengan 20 luka tusukan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan pacar pelaku karena diduga membantu pelaku kabur ke Sidrap. Dan atas perbuatannya, Hasbullah dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 7 tahun penjara. Selama ini sekitar 6 hari melakukan pembuntutan terhadap pelaku dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan saksi-saksi sehingga terdapat informasi bahwa pelaku berada di Kabupaten Sidrap sehingga Sebelumnya, Daeng Losi, 50 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Para tetangga mengaku mendengar teriakan korban yang meminta tolong. Saat warga berdatangan, terlihat seorang pria keluar dari rumah korban dan kabur ke rawa. Polisi juga menemukan sepasang sandal yang diduga milik pelaku. Pemuda culik anak dan menukarnya dengan 3 karung beras demi modal main game online. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.